Horas ma dihamuna amanginang. Selamat Paskah ma dihamu saluhutna. Asa tamulai ibadata di pesta Paskah na paduahod di bagasan Ari Sadarion, parjolo mahita martangiang nahohom di bagasan Rohat Tabe. Martangiang mahita. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhata, tongod di bagasa Sadarion, marlas ni roha hita di pesta paduahon, parningotan di haheheon ni Tuhata Jesus Kristus. Nunga tulus sakap ni debata, marhite anakna nahehe diari patuluhon. Ibana do napatupahon haluota, marhite pardengganatta dohot debata. Songo panidangion ni si Maria na madok, nunga huida Tuhani, jala nunga tutu hehe ibana. Anggia masongo panidangion ni si Mariai, panidangiotta, asa marsihohot tita makaporsiay ibana ganupari. Atong hiras marohata, ala nunga hehe Kristusi sian hamatiani. Taidehom ma, hamonangan ni Tuhan Yesus na manaluhon hamatiani, marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo na jinadihon ni Jehova, marolopolop jala marlas ni roha mahita disi, batu naung binolokon niya kapad debagas, ima gabe batu parsuhi, pinamasa ni Jehova doi, halongangad doi, anggo di matata, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata para si roha na sumurung, didok hatamdo ikom manaun hami, jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Say parrohay mahami, asaw duk kami tulomo ni roham, jalahot hami di haporsyaon nature, asa toktong makirim di haheheon, dohot dihasa nga bosogot, silehonom mutu aka na porsea diho. Amen.
Tangiho kamu mapatit ni debata, di pesta paduahon parningotan haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Ima sian sada kronika saplonom ayat 10 sada. Sisirihamu ma Jehovah dohot hagogon nai. Toktong malului hamu bohina. Rak mangidogogo mahita tuadopan di debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Hamua kadongan saha porsiaon, di bagasan uduk dohok serep ni roha, roma hita marsoba tuadopan di Tuhani. Tabagido ma hasesan ni dosata, martangiang ma hita. Ale Tuhan, tumbalgado holongmu di hami, dang tarasam hami marhite sere dohok perak. Nuaing jongjong mahami diadopanmu, manopoti sude dosa nami nagodangi. Se sama dosa nami, asima roham dihami. Ramun situtudo ngolu nami, alani parulaun nami nasoture. Tungso haguaran hami dosude, akadosa nahulaon hami. Tung di bagasan hasusaat do hami ditikyon, pakorhon ni sahit na masa di portibion. Di bagasan biar do hami jalagodoron. Ale Tuhan, mangido mahami tuho. Molo alani dosa nami do saluhut na masaon. Asima roham di hami. Sesama saluhut dosa nami nagodangi. Unang paingot-ingot be saluhut parulaon nami nasoture. Asima roham di hami. Ale Tuhan, para si roha na badia jalan na tumibul. Nuaing romahami tu adopamu, pasahaton akan napodjot di bagasan ate-ate, doho pikiran nami. Tatak mahami di saluhu parsorion nami. Tung hapusohad dohami di tikyon, alani sahit na masa di sisi ni portibion. Marpamuati maroham di sude parulan nami na jahati. Se sama saluhut dosa nami, se sama saluhut dosa ni bangso namion, se sama saluhut dosa ni portibion. Holak kodo parsigatungan nami, holan hodo haposan nami, se sama saluhut dosa nami, asi maroham dihami.
Tabegema baga-baga ni debata, taringot tuhasesaan ni dosa. Ala ni pangalausyot ta, ibana tartulang. Binahen ni hasahatotta, ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitian ni hasonangatta. Jala binahen ni bugang na, malum itahilala. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Amin. Epistel di Parmingguo sadarion, tongod di pesta Paskah paduahon. Tarsurat di sada Petrus sada, ayat 3 sahatro di 12. Pinuji madebata, aman itu hatta Yesus Kristus, naung manubuhok kita paduahalihon, sian godang ni asi ni rohana, marhite-hite haheheo ni Yesus Kristus, sian aka namate, asa marpakirimon na mangolu hita. Di setianon na manoktong, naso marlidang, naso ramalos, na sinipan di banua gijang di hamu. Ay di ramoti do hamu, hinorhon ni gogo ni debata, marhite-hite haporsyaon, asa sahat tuhaluaon, naung rade si pataron ditiki na parpudii. Ido dihalacok kamu, nang pemarsak kamu satokin nuaing di bagasan ragam ni pangucunan, molotung ikoni. Ay nang jupang do hatauon ni haporsyamuna, na adul umarga siya sere, na somanahan, nang pe diuji api. Bahen puji-pujian, dohot hamulyaon, dohot hasangapon, di hapapatar ni Yesus Kristusi. Atik pe sodung di idahamu ibana, di haholongi hamudo ibana, na hina porsyaon muna, nang so di idahamu ibana nuaing, gabe Maria iya dohamu, di bagasan halalas ni roha, naso tarhatahon, jala natongam. Gabe jalo muna do ujung ni haporsyam muna, ima haluaon ni todimuna. Ima haluaon na niluluan, jala pinamanat-manat ni aka panurirang, naung manurirakon asi roha na tuhamui. Odo di pamanat-manat na sida, manang adigan, jala manang sadihari tikina, dituduhot toddi ni Kristusi, na di bagasan na sida, na makatidakon hiyan, aka haporsuhon na naing songgop tu Kristusi, rodi aka hasangapon na dipudinii. Di papatar pe itu nasida, dada di nasida sadiri, di hamudo na niradotan nasidai, laos ido na pinabuan ni aka parbarita na uli nuaing tuhamu, marhite-hite tod di parbadia, nang sinuruna siam banua gijang, masih holdo aka par di surgo, mamereng tu bagasan na. Ido sahakna, martua do aka na tumangihon hata ni debata, jala na piopsa. Amin.
tahatidakom ma hataha porsiaut tai, songon nahina tidakon didongata saha porsiaut di sadok portibion, ra mahita madok. Ahu porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabia siatot di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus. Nama tetarpazal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jehova amanai, pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana, pemamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Ahu porsea di toddi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ala Kristen akka na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na madok, mula mangolu sogot daging ni hala naong mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan selamat Hari Paskah buat kita semuanya. Khotbah hari ini dalam ibadah perayaan Paskah kedua dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan ayat 28. Saya akan membacakan untuk kita.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah Minggu perayaan Paskah kedua pada hari ini, bangkit dan membangkitkan. Ada seorang pemuda yang melakukan kesalahan. Oleh karena perbuatan dan kesalahannya, dia telah merugikan banyak orang. Akhirnya dia ditangkap dan dipenjarakan. Sebelum menghadap ke pengadilan, dia berusaha berbuat baik dan mengirim pesan meminta maaf bagi mereka yang pernah tersakiti dan dirugikan oleh karena perbuatan dan kesalahan yang diperbuatnya. Dia juga memerintahkan kepada saudaranya untuk membagi-bagikan harta yang dia miliki untuk orang miskin dan pengemis. Dia berharap ketika di persidangan, perbuatan baiknya mampu menghapus semua kesalahannya dan melepaskan dia dari hukuman yang akan diputuskan oleh pengadilan. Harapannya jauh dari kenyataan. Dia diputuskan bersalah dan mendapat hukuman yang berat dan bahkan sampai hukuman mati. Perbuatan baiknya tidak akan mampu mengubah keputusan pengadilan. Dia tetap menjadi seorang pesakitan. Dia tetap akan tinggal di jeruji besi. Dia akan dikenal sebagai sebagai bekas narapidana. Apapun usahanya, hukuman harus dia terima. Harus ada seorang yang rela berkorban. Harus ada seorang yang mampu, yang mau berkorban untuk melepaskan dan menyelamatkannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejarah umat Israel di tanah perbudakan yang memiliki kerinduan untuk kembali ke kampung halamannya. Kerinduannya menjadi umat yang bebas dari penjajahan atau penindasan, bebas dari kekerasan, itu tidak kunjung mereka terima dan alami. Sekalipun mereka telah berusaha sebaik mungkin mematuhi melakukan aturan dan perintah Raja Firaun. Sekalipun mereka telah memohon dan memohon berkali-kali, namun usaha mereka tetap sia-sia. Jika mereka mengandalkan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri, mereka dipastikan tidak akan pernah menjadi umat yang bebas dan merdeka, tidak akan pernah menjadi umat yang memiliki kemerdekaan sendiri di negerinya sendiri, dan tidak akan pernah selamat dari perbudakan tersebut.
Hanya karena belas kasihan Allah dan karya kebesaran Allah yang telah memilih dan mengutus Musa memimpin umat Allah keluar dari perbudakan Mesir. Allah memukul Mesir dengan tulah terakhir, yaitu kematian anak sulung bagi segenap umat Mesir. Di mana-mana terjadi ratapan, terjadi kesedihan yang luar biasa, bahkan di tengah-tengah keluarga Firaun sendiri. Akhirnya Firaun mengizinkan umat Tuhan keluar dari perbudakan tersebut, meninggalkan tanah Mesir. Umat Tuhan terlindung dari duka yang sangat dalam. Mereka menaklukkan, mereka melakukan perintah Tuhan, menyembelih domba dan darahnya dioleskan di depan pintu rumahnya. Tanda darah itu adalah tanda bahwa keselamatan terjadi bagi seisi rumah tersebut. Kata Pasah yang artinya dilewati. Umat Tuhan tidak mengalami penderitaan dan duka cita oleh karena kematian tersebut. Peristiwa ini selanjutnya diperingati umat Tuhan dalam perayaan Paskah, bahwa tangan dan kekuatan serta mujizat Tuhan yang menyelamatkan mereka dari kematian, dari penderitaan, dari intimidasi dunia ini. Kini mereka menjadi umat yang merdeka. Kini mereka menjadi umat yang bebas. Kini mereka menjadi umat yang mau dipakai oleh Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memanggil Allah, memanggil Tuhan sebagai Allahnya. Mereka menyadari betapa rapuhnya mereka, betapa tidak berdayanya mereka, betapa lemahnya mereka jika mereka berjalan dalam diri mereka sendiri, bekerja seturut dengan kehendak mereka sendiri. Kini mereka mau mendengar Allah karena kuasa Allah, mujizat Allah, pertolongan Allah yang telah membebaskan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Adam telah melakukan dosa, ia mendapat vonis mati. Pengertian mati secara rohani adalah terpisah total dari Allah. Manusia pertama tidak memenuhi perintah Allah. Mereka dijatuhi hukuman atas dosa itu, yaitu kematian. Oleh karena dosa manusia pertama, semua manusia telah berdosa dan hukumannya sama. Jika Adam dijatuhi hukuman mati, maka setiap orang yang berdosa tetap menerima hukuman mati. Manusia pertama tidak mematuhi perintah Allah, sehingga dia dijatuhi hukuman mati. Demikian juga seterusnya dan seterusnya. Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk membayar lunas hutang dosa kita, untuk menebus kesalahan kita, untuk menyelamatkan kita dari keberdosaan-keberdosaan yang telah kita warisi sejak Adam dan Hawa berbuat dosa. Itulah yang kita ingat, itulah yang kita renungkan, itulah yang kita rayakan pada perayaan Paskah ini. Bahkan HKBP memperingati perayaan Paskah selama 2 kali. HKBP merasakan betapa besarnya, betapa hebatnya kasih dan pengorbanan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Betapa besarnya dan tidak terhitungnya kasih Allah yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita. Terlebih peristiwa Paskah, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang turun ke bumi ini menjadi sama dengan manusia dan mau menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitannya adalah menjadi sukacita yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yesus Kristus menjadi manusia. Dia rela menderita dan mati di salib, menggantikan kita, menggantikan saya, menggantikan saudara, menggantikan setiap orang yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Seharusnya kita yang tersalib, tapi Tuhan Yesus rela disalibkan, menggantikan kita. Dia tergantung di sana, dia diejek, dia difitnah, dia diludahi. Dia merasakan apa yang harus kita rasakan, sehingga kita menjadi orang yang bebas, kita menjadi orang yang berguna, kita menjadi orang yang merdeka
dan dimerdekakan dari kutukan kematian tersebut. Sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebagai buah sulung tidak mengandung arti ritual, bukan pula sekedar keterangan kronologis bahwa Kristus adalah yang pertama, sebab sudah ada yang bangkit sebelum Yesus bangkit dari kematian. Yang ditekankan adalah Kristus sebagai pokok kebangkitan. Kebangkitannya menjadi jaminan bagi kebangkitan-kebangkitan yang lain. Paulus tidak mengatakan bahwa Kristus adalah yang sulung dari orang-orang yang dibangkitkan, melainkan Paulus mengatakan dari orang-orang yang telah meninggal. Maksudnya kebangkitan Kristus berkaitan dengan seluruh orang yang sudah atau akan mati di dalam Dia. Ini bukan tentang suatu kebangkitan yang mencakup kebangkitan-kebangkitan berikutnya, tetapi suatu kebangkitan yang memayungi seluruh kebangkitan, baik sebelum maupun sesudahnya. Kebangkitan Kristus tidak boleh dipandang sebagai sebuah peristiwa tunggal dan terisolasi. Ada dampak yang luar biasa besar dan fundamental dari kebangkitan itu. Kebangkitannya merupakan permulaan dari kebangkitan semua orang percaya di segala tempat dan abad di seluruh dunia ini. Kebangkitan tersebut sekaligus menjadi permulaan dari pemulihan segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 2 poin penting seputar kebangkitan yang akan menyertai kebangkitan Kristus. Poin yang pertama, kebangkitan ini hanya akan terjadi bagi mereka yang menjadi milik Kristus. Siapakah milik Kristus? Orang yang menjadi milik Kristus adalah mereka yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saudara termasuk di dalamnya? Orang yang menjadi milik Kristus adalah mereka yang mau taat setia, mengikutnya, memikul salibnya. Apapun yang terjadi, dalam situasi kondisi apapun, dia tetap mengatakan, aku milik Kristus. Hidupku di dalam Kristus. Mereka yang seperti inilah akan mengalami kebangkitan ketika mereka selalu percaya dan setia melakukan firman Tuhan dan percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Paulus menjelaskan bahwa konsep kepemilikan ini dihubungkan secara eksplisit dengan kehadiran Roh Allah dalam diri orang percaya. Setiap milik Kristus dipenuhi oleh Roh Allah. Setiap milik Kristus dikuasai oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 9 mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat-ayat sesudahnya juga Paulus menambahkan, dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Poin yang kedua, kebangkitan ini baru akan terjadi pada waktu kedatangan Kristus yang kedua. Sesuai dengan konteks 1 Korintus 15 ini, kedatangan Yesus itu terjadi pada saat parusia atau saat-saat terakhir yang ditentukan Allah, di mana Kristus hadir, datang sebagai hakim, menyatakan keadilan di tengah-tengah dunia ini, menyediakan keselamatan, melepaskan mereka, menyelamatkan mereka yang percaya, yang setia, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tapi sebaliknya memberikan penghukuman bagi mereka yang tidak percaya dan bagi mereka yang menghina dan melecehkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kuasa kematian dan maut dan segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus dan diserahkan kepada Bapa di sorga yang mengutusnya. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang hebat. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang memahami segala sesuatu. Allah kita adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada sedikit pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu dan tidak ada satu pun yang berpotensi menggagalkan rencana Allah. Rancangan Tuhan bagi dunia ini adalah rancangan yang indah. Rancangan Tuhan bagi dunia ini adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bagi kita umatnya adalah rancangan sukacita. Rancangan Tuhan bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua, Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto adalah rancangan yang indah, damai dan sejahtera. Percayalah kepadanya, berimanlah kepadanya. Yesus yang diutus dan dibangkitkan Allah akan datang kembali untuk membangkitkan kita semua, menguatkan kita, menopang kita, dan bahkan mengangkat kita, menempatkan kita ke tempat yang semestinya yang telah ditentukan dan disediakan oleh Allah bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini manusia dibayangi ketakutan dalam menghadapi kematian. Terlebih ketika kita sedang menghadapi pergumulan yang besar dengan adanya pandemik virus COVID-19. Menularnya sangat cepat, membuat orang tidak berdaya, dan semakin banyak yang rebah. Ribuan orang menjadi korban. Melihat ini tentu kita menjadi takut dan khawatir, bahkan gemetaran. Saudara-saudara kita yang telah meninggal akibat COVID-19 ini dikuburkan tidak seperti yang biasanya, tidak seperti yang lazimnya, dengan cara-cara yang formal dan dihantar keluarga, dihantar oleh kerabat dan yang mengasihi mereka. Mereka yang kena korban COVID-19, mereka yang meninggal, mereka dikuburkan dengan keadaan yang sepi, tanpa banyak orang yang mengiringinya. Sungguh sangat menyedihkan. Keluarga terpukul, keluarga terbeban, keluarga berduka. Bagaimana menyampaikan penghiburan bagi mereka di situasi yang seperti ini? Mereka juga yang dirawat di rumah sakit akibat korban COVID-19 sungguh sangat bergumul. Melihat peralatan para medis dan dokter yang tidak lazim sebagaimana biasanya. Itu juga membuat mereka tertekan secara psikologis. Mari kita berdoa untuk kesembuhan mereka, mendukung mereka, supaya mereka juga dikuatkan, disembuhkan oleh Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang merasakan ketakutan yang luar biasa pada saat ini. Ketakutan menghadapi kematian, menghadapi terjangkit virus COVID-19, begitu sangat mencekam. Ketakutan yang tidak terkondisikan atau yang tidak terkontrol disebut dengan thanatopobia. Ketakutan yang berlebihan, membayangkan seramnya kematian itu, membayangkan seramnya oleh karena virus COVID tersebut, kita sudah menjadi gemetaran. Jika ini terjadi secara berkepanjangan, maka akan mengalami gangguan psikologis dan akhirnya hilang kepercayaan dan akan merasakan ketersiksaan dalam hidupnya karena tidak paham terhadap makna kematian tersebut, karena tidak mampu menerima keadaan-keadaan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana kematian itu akan datang menghampiri kita. Namun yang pasti, semua orang akan mati pada akhirnya. Itu adalah sesuatu kepastian. Namun yang pasti, setiap orang akan menghadapi kematian tersebut. Cepat atau lambat, kita sedang memasuki masa-masa antri. Merasa takut menghadapi kematian adalah hal yang wajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Merasa takut menghadapi kematian adalah hal yang wajar karena kita akan meninggalkan yang kita kasihi, meninggalkan dunia ini. Karena kita tidak tahu pasti tentang masa depan. Yang tidak wajar adalah merasa amat sangat takut mati hingga menimbulkan stres. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini kita harapkan cepat berlalu. Pandemi COVID-19 ini kita harapkan cepat berlalu dari hidup dan kehidupan kita, dari tempat kita, dari negara kita, dari dunia ini, supaya kita boleh aman, hidup kita kembali dipulihkan. Mari datang kepada Allah. Firman Tuhan berseru, di tengah-tengah perayaan Paskah sukacita ini, seharusnya kita bersukacita, bergembira, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jangan melupakan ada sukacita meskipun kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jangan lupakan sukacita yang luar biasa bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus mengalahkan kematian. Yesus mengalahkan maut. Harus kita sadari, Allah lebih dahsyat, Allah lebih hebat, Allah lebih kuat dari segala sesuatu. Mari percayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan supaya Dia yang bertindak, supaya Tuhan yang mengatur. Karena Tuhan memiliki kendali yang luar biasa. Tuhan mampu mengatur situasi dan kondisi, menjadikan kita lebih baik lagi. Paulus mengingatkan, hidup kita ini sungguh sangat berharga, Bapak Ibu Saudara. Hidupku, hidupmu, hidup kita bersama sangat berharga. Bagi Tuhan kita sangat berharga. Oleh sebab itu Allah mengutus Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Karena kita berharga, karena kita dikasihinya. Kita tidak akan pernah diizinkan, dibiarkan berjalan sendiri. Melewati berbagai persoalan-persoalan yang dahsyat, yang hebat. Ingatlah, sesungguhnya Allah sedang bekerja. Allah sedang berjalan, mempersiapkan segala sesuatu yang boleh kita perlukan. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Paulus mengingatkan, bersukacitalah, bergembiralah, rayakanlah kebangkitan Yesus Kristus. Karena kita juga akan dibangkitkan. Sebab saya, saudara, kita semua adalah milik Kristus. Kita adalah milik Kristus, Bapak, Ibu, Saudara. Saya adalah milik Kristus, saudara adalah milik Kristus. Jangan takut. Mari bersama-sama melewati badai ini. Mari bersama-sama bersukacita merayakan kebangkitan Yesus Kristus di dalam hidup dan kehidupan kita. Setialah berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan akan menghalau si setan. Tuhan akan menghancurkan penghambat-penghambat. Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh, bahkan sakit penyakit, bahkan virus sekalipun. Tuhan akan menghancurkannya untuk kebahagiaan saudara. Untuk keselamatan kita bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Dan jika kita mati, mati untuk Tuhan. Jadi baik mati atau hidup, kita tetap milik Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Roma 14 ayat 8. Mari kita bersukacita. Sebab Yesus yang telah bangkit dari kematian, Dia akan datang, Dia akan hadir, dan juga selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu hadir mendengar keluhan-keluhan kita. Yesus yang bangkit akan membangkitkan kita. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup memberikan kehidupan kepada kita. Yesus yang mengalahkan segalanya dan memenangkan perjuangan-perjuangan hidupnya, penderitaan-penderitaan itu. Mengizinkan kita untuk menjadi sang pemenang. Berjuanglah, mari bersukacita, bersukacitalah, rayakanlah Paskah ini dengan sukacita yang luar biasa. Pahami, sadari, yakini Allah lebih dahsyat dalam hidup dan kehidupan. Allah lebih dahsyat dari kuasa-kuasa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Allah sesungguhnya melihat apa yang sedang kita rasakan hari ini. Allah hadir untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Hidup ini, Bapak Ibu Saudara, hanya sementara.
Mari menikmatinya dengan baik. Mari menghiasinya dengan pujian dan syukur bagi Tuhan. Kita dipanggil sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil dan diutus untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan kebangkitan. Yesus yang bangkit, itu beritanya. Yesus yang bangkit itu inti khotbah. Yesus yang bangkit itu inti pengajaran pada gereja mula-mula. Hari ini juga Yesus yang bangkit adalah menjadi inti sukacita kita, karena dengan kebangkitannya kita juga akan beroleh kebangkitan. Kita akan beroleh kehidupan. Kita tidak akan hidup dalam dunia yang fana ini. Bahkan kalau kita pun mati, kita tidak akan mati selama-lamanya. Perjalanan kita masih sangat panjang. Pujilah Tuhan, layani Dia, lakukan apa yang diperintahkan. Mendekatlah kepada Tuhan. Dengan adanya tantangan-tantangan secara global ini, maka mari mendekatkan diri kepada Tuhan. Benahilah persekutuan lewat pribadi, lewat keluarga, dan lewat persekutuan di gereja. Mari semakin semangat memuji Tuhan dalam konteks dan situasi yang berbeda-beda, bahkan yang sangat mencekam. Muliakanlah Tuhan dalam hidup dan kehidupanmu. Semua pasti berlalu, saudara-saudaraku. Semoga kita dikuatkan dan dimampukan serta diselamatkan Tuhan dalam menghadapi badai pandemik COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian, kami sungguh bersyukur pada hari ini, dalam ibadah Paskah kedua ini. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami sungguh bersukacita merayakan Yesus yang telah bangkit, Yesus yang mengalahkan kematian, Yesus yang hidup. Karya kebesaran dan keselamatan yang telah dinyatakannya adalah menjadi sukacita bagi kami, sebab kami juga akan dibangkitkan. Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami, tempat yang indah bagi kami, rumah yang indah yang telah Tuhan persiapkan bagi kami. Kami yakin dan percaya, sebab kami adalah milik Kristus. Kami adalah umat-Mu. Kami mengasihi-Mu, Tuhan, dan Tuhan juga mengasihi kami. Bapa Surgawi, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing pada perayaan ibadah Paskah kedua ini. Topang mereka, Tuhan, kuatkan mereka, berkati mereka, Tuhan. Lihatlah kerinduan kami jemaat-Mu ini, Tuhan. Kami rindu beribadah di bait-Mu yang kudus ini. Kami rindu, Tuhan, berdoa di bait-Mu yang kudus ini. Kami rindu menyanyikan pujian bersama dengan jemaat-jemaat-Mu di bait-Mu yang kudus ini. Izinkanlah kami, Tuhan, menggunakan gereja-Mu ini. Kami boleh bersatu, sehati sepikir, mendengar firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama dengan saudara-saudara kami, sebagaimana peribadahan kami yang kami adakan. Bapak Surgawi, kami juga mendoakan situasi akibat COVID-19 ini. Semakin banyak yang menderita, semakin banyak yang tertular, semakin banyak yang meninggal, baik di skala nasional maupun secara global. Bapa di sorga, Engkau mampu, kami hanya mengandalkan karya kebesaran-Mu, Tuhan. Lihatlah kami ini, Tuhan, dari keberdosaan kami, dari kelemahan kami menjerit, kami memohon, beruraian air mata. Selamatkan kami, Tuhan. Selamatkan bangsa kami, Tuhan. Selamatkan dunia ini, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Terima kasih kalau Yesus telah menderita untuk kami. Terima kasih, Tuhan, atas pergumulan, penderitaan, kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Seharusnya kamilah yang tergantung di salib.
tapi Yesus menggantikan kami. Itu semua oleh karena kasih-Mu. Itu semua oleh karena kasih setia Tuhan bagi kami dan bagi dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, jika firman-Mu memberikan penguatan bagi kami, jika firman-Mu mengingatkan kami supaya kami bersuka cita karena kami adalah milik Kristus. Setiap milik Kristus tidak akan mengalami kematian yang kekal, tapi setiap milik Kristus akan dibangkitkan untuk menerima dan menjalani kehidupan yang kekal. Berkatilah kami Tuhan dan peribadahan kami hari ini. Kami juga berdoa buat pemerintah kami yang sedang berjuang dan berusaha. Berkatilah setiap kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan dan yang akan dijalankan. Hendaklah kami bersama pemerintah kami bergandengan tangan bersama-sama untuk menanggulangi virus COVID-19 ini. Kami mau saling melayani. Kami mau saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Berkati juga setiap pelayan Tuhan dari tingkat pusat hingga tingkat gereja-Mu, supaya kami benar-benar menyampaikan kabar baik bagi setiap jemaat-Mu. Kami selalu mendoakan setiap keadaan ini ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengandalkan kasih-Mu. Saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit dan di rumah, jamalah mereka Tuhan. Berkatilah makanan, minuman, obat yang boleh mereka makan dan minum dan pakai. Terlebih doa kami, nama mereka tidak kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan akan selalu menaungi hidup dan kehidupan mereka. Bagi keluarga yang ditinggalkan saudara-saudara kami oleh karena korban COVID-19, hiburkanlah mereka Tuhan dalam kedukaan yang sangat dalam. Lihatlah air mata mereka. Hapuskanlah air mata mereka Tuhan. Pulihkanlah mereka Tuhan. Kuatkan mereka Bapa, sehingga mereka bangkit kembali memiliki kekuatan yang daripada-Mu untuk menjalani hidup dan kehidupan. Dan sediakanlah masa depan yang cerah bagi mereka, sehingga mereka memiliki penghiburan yang luar biasa yang dari-Mu. Berkatilah setiap usaha HKBP Jalan Lejen Suprapto, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan semua jemaat-Mu merasakan pelayanan yang boleh kami adakan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah hidup dan kehidupan kami, pergumulan kami. Kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Marede mahita sa bukede nomor 132 ayat 1 udukna kuhut pasahaton telean.
Tatangnya koma peliata. Alede bata amanami nadi banua gijang. Hodo haroroan ni saluhus leo na denga do na sauli basa na mauli utus. Hupasat hami masa na nilehomi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pelianon. Pati bulhon hara jaumu. Di tonga-tongan huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni sileo mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami nadi banua gijang, sai penerbadi ama goarmu, sai Roma hara jaumu, sai sau malomo ni roham di banua tongau songon nadi banua gijang, lehom matu hami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat debata jahuba, jala mulak mahamu di bagasa dame dohot pos niroha. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasar homa damena tutodim. Amin, amin, amin. So ini mah acara parmingguan paringotan pesta Paskah Padua di Hita Kamangkainang, horas ma di Hita Saluhutna. Kami dari keluarga Tambun mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Horas Madihita Saluhutna. Horas Madihita Saluhutna. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Horas Madihita Saluhutna. Selamat Paskah. Selamat Paskah buat kita semua. Tuhan memberkati. Selamat Paskah buat kita semua. Selamat Paskah Madihita Saluhutna. Horas